Hai, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana suatu rangkaian dari sel elektrolisis. Namun, sebelum melihat bagaimana rangkaian dari sel elektrolisis, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih komponen utama dari sel elektrolisis? Oke, ini dia 3 komponen utama dari sel elektrolisis. Yang pertama, ada sebuah kompartemen, di mana di dalam kompartemen ini berisi cairan elektrolit. Selanjutnya, ada 2 buah elektroda, yang satu sebagai katoda dan yang satu lagi sebagai anoda. Dan komponen terakhir ada sumber listrik atau baterai. Oke, tadi kita sudah mengenal ketiga komponen utama dari sel elektrolisis. Selanjutnya, kira-kira bagaimana sih penyusunan rangkaian dari sel elektrolisis? Mari kita simak penjelasan berikut. Di dalam kompartemen yang berisi cairan elektrolit, itu akan dicelupkan dengan 2 buah elektroda, di mana 2 buah elektroda ini sudah terhubung dengan sumber arus listrik atau di sini menggunakan sebuah baterai, yang kemudian akan dicelupkan dengan kompartemen yang berisi cairan elektrolit. Nah, jika sudah dirangkai, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam kompartemen yang berisi cairan elektrolit, misalnya di sini lelehan NaCl. Nah, lelehan garam NaCl ini ia akan terurai menjadi unsur penyusunnya. Reaksinya, NaCl menjadi Na plus Cl2. Dan reaksi tadi merupakan reaksi yang tidak spontan atau tidak dapat berlangsung tanpa adanya energi. Oleh karena itu, sumber arus listrik di sini membantu untuk menjalankan reaksi kimia. Selanjutnya, lelehan NaCl ini ia akan mengion menjadi Na+ dan juga Cl-, di mana Na+ ini sebagai kation dan Cl- di sini sebagai anion. Nah, kemudian ion Na+ di sini dia akan tertarik pada katoda. Kenapa? Karena katoda bermuatan negatif. Begitupun sebaliknya dengan anion. Nah, ion Cl- di sini dia akan lebih tertarik ke anoda karena si anoda bermuatan positif. Lalu, bagaimana sih dengan reaksi redoks dalam sel elektrolisis? Pada sebuah baterai, arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Hal ini akan mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl- di anoda teroksidasi membentuk gas klorin atau Cl2 dalam fasa gas. Reaksinya sebagai berikut. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian akan dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na+, sehingga ion Na+ ini tereduksi membentuk logam Na atau Na dalam fasa solid dengan reaksi sebagai berikut. Na+ plus elektron menjadi Na. Dan logam Na ini ia akan membentuk menjadi padatan yang menempel di katoda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi atau kita sebut dengan singkatan KRED, katoda reduksi. Sedangkan pada anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kita sebut saja dengan singkatan ANOX, anoda oksidasi. Oke, bagaimana penjelasannya? Apakah bisa dipahami? Jika belum paham, boleh disimak kembali atau ditonton ulang ya.